Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Febrian dengan NIM 2020266078, kelas ilmu pemerintahan B 2020, mata kuliah politik kawasan. Dan di dalam tugas video kali ini tentang ditanyakan perspektif dari pribadi terhadap peran pemerintah di perbatasan dengan melalui CPA, itu Core Periphery Approach, dan juga CBA, Cross Border Approach. Masuk ke penjelasan, pengelolaan perbatasan negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukan perbatasan. Stephen P. Jones sebagai salah satu ahli di bidang kajian perbatasan negara, khususnya perbatasan darat, menegaskan bahwa aspek manajemen pengelolaan perbatasan negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan kedaulatan negara itu sendiri, seperti pemeliharaan patok batas negara, lalu lintas orang dan barang, serta persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan, karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi pergesekan atau interaksi dengan negara tetangga, baik itu hal yang positif maupun negatif. Berbagai program pembangunan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah kita untuk memajukan kawasan perbatasan ini, baik secara fisik maupun sosial ekonominya dan budaya masyarakatnya. Namun demikian juga kondisi perbatasan tadi tidak banyak mengalami perubahan, terlebih untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dari negara tetangga kita. Siapa? Seperti contoh di Sarawak, Malaysia. Malaysia mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan negaranya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Dan hal itu kita dapat berkaca, teman-teman. Saat ini pengelolaan kawasan perbatasan di negara kita dihadapkan pada dua isu yang strategis, yaitu isu pengelolaan batas wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan. Belum optimalnya pengembangan pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya sarana dan prasarana dasar di kawasan perbatasan tersebut, yang juga merupakan permasalahan umum terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan kita. Hal ini menjadi penyebab kawasan perbatasan menjadi tertinggal dan terisolasi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah dan aksesibilitas kurang, terutama akses dengan pusat pemerintahannya, pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memerlukan percepatan pembangunan hampir di segala bidang. Semakin meningkatnya interdependensi dan interpenetrasi kekuatan globalisasi dalam hubungan internasional telah menempatkan pengelolaan wilayah perbatasan sebagai isu yang strategis, karena pengelolaannya harus mampu menjamin keseimbangan gaya sentripetal, yaitu orientasi penduduk frontier mengarah kepada pusat kekuasaan negara induk, dengan gaya sentrifugal, orientasi penduduk frontier mengarah pada kekuasaan negara tetangga. Bila gaya sentrifugal lebih besar dari sentripetal, tidak mustahil terjadi disorientasi wawasan kebangsaan penduduk frontier mengarah kepada negara tetangga. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan pada konteks frontier lebih rumit karena menyangkut segala aspek kehidupan. Selain itu juga pergeseran peranan wilayah perbatasan dari fungsi keamanan ke fungsi ekonomi juga menuntut negara untuk melakukan reorientasi pengelolaan perbatasan, baik dalam tataran paradigmatik maupun praktis. Berbagai dimensi penting mengenai perbatasan, mulai dari segi teknis penentuan batas, dimensi sosial pembangunan, hingga dimensi keamanan dan diplomasi, perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu juga pengelolaan wilayah perbatasan bersifat sistematik dan integral yang mengacu pada prinsip utama, yaitu kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban, kepastian hukum, kerjasama, kemanfaatan, dan pengayoman. Dan ini dia, dari aspek ekonomi regional, wilayah perbatasan dapat dibangun dengan beberapa pendekatan. Ini poinnya ya.
Yang pertama yaitu Core Periphery Approach, CPA, pendekatan yang mengarah. Perlunya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan agar mampu mendorong pergerakan pembangunan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya, atau dikenal dengan istilah pusat pinggiran. Yang kedua, Cross Border Approach atau CBA. Penjelasannya pendekatan yang lebih mengutamakan pola kerjasama antar daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dan mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Bisa dibilang hubungan timbal balik lah ya. Jadi dari penjabaran di atas tentang CPA dan CBA, yang mana sih seharusnya didahulukan atau diprioritaskan dalam proses bentuk pendekatan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan? Sebenarnya menurut saya bakal ada tentunya kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing orientasi pengelolaan perbatasan. Tentunya dilihat dari keadaan geografisnya, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ditambah juga akan sangat luar biasa jika dua orientasi tadi, eh, pendekatan upaya pembangunan di atas, itu digabungkan, bersinergi di dalamnya sebagai bentuk upaya percepatan pembangunan, baik itu bersifat fisik seperti infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, posyandu, dan lain sebagainya. Dan untuk pembangunan non fisiknya seperti upaya upgrading sumber daya manusianya itu sendiri, serta hubungan bilateral yang baik antar dua negara tersebut dimanapun itu, baik itu Timur Leste juga. Tentu hal ini akan berdampak baik bagi penghidupan masyarakat perbatasan yang ada. Itu saja, sekian pemaparan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.